Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadithuna la yazalu mawsulan an syarhi kitab al-adab al-asharah. Pembahasan kita masih mencakup tentang 10 adab Islami karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Wa fi hadzal bab huwa bab al-thalith, yakni bab al-adab atau bab adab al-ta'am wa syarab. Pada saat ini kita sampai di bab yang ketiga, yaitu bab adab makan dan juga adab minum. Qala al-musannifu waffaqahullah. Musannif berkata, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada beliau, al-thalith samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Yang ketiga, ucapkanlah basmalah ketika engkau memulai makananmu dan juga minumanmu, atau memulai makan dan minum, qailan bismillah, sambil berkata bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah menggunakan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang berada di sekitarmu. Wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah, dan jika engkau telah selesai, telah finish daripada makan, maka hendaknya engkau menjilat daripada jari-jarimu dan katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Qala syarih waffaqahullah, dzakara al-musannif waffaqahullahu al-adab al-thalith. Syarih ataupun musannif menyebutkan adab yang ketiga minal adabil asyarah, dari ataupun di antara adab-adab yang 10 adab Islami, wa huwa ta'allaqu bi adabi at-ta'am, dan ini berkaitan tentang adab makan dan termasuk adab minum maksudnya. Wa fihi sittatu masail, terdapat di dalamnya 6 permasalahan ataupun 6 hal. Al-mas'alatul ula fi qawlihi sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika, wa hiya fi dzikri ma yuqalu 'inda ibtida'il akli wa syurbi. Masalah yang pertama adalah perkataan musannif ataupun muallif ataupun katib, sammillah, ucapkanlah basmalah, fi ibtida'i aklika wa syurbika, ketika engkau memulai makan dan juga minum. Wa hiya fi dzikri ma yuqalu 'inda ibtida'il akli wa syurbi, dan ini disebutkan ketika engkau mengatakan ataupun engkau memulai untuk makan dan juga minum. Wal muradu fil ibtida, wal muradu bil ibtida, yang dimaksud dengan memulai adalah al mubadaratu bi qawliha qabla wuqu'il akli aw syurbi, yaitu bersegera. Yang dimaksud dengan mulai adalah bersegera mengucapkannya, yaitu bismillah, sebelum terjadi makan dan juga minum. Fayati biha qabla syuru'ihi fi aklihi wa syurbih, maka dia datang dengan ucapan basmalah tadi sebelum memulai dalam makan dan juga minumnya. Wal mas'alatu tsaniyah fi qawlihi qailan bismillah, dan masalah yang kedua yaitu perkara tentang perkataan musannif qailan bismillah, ucapan bismillah, menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Ai hala tasmiyatika, keadaan ucapanmu, fi ibtida'il akli wa syurbi, ucapanmu yaitu memulai bismillah ketika mulai makan dan juga minum. Fataqulu bismillah, maka engkau ucapkan bismillah. Faqauluhu qailan bismillah tafsirun liqaulihi sammillah. Adapun perkataan beliau musannif, yaitu ucapan bismillah tafsirun liqaulihi sammillah, adalah penjelasan tentang makna daripada sammillah, yaitu ucapkanlah bismillah ataupun basmalah. Fataqulu bismillah muqtasiran ala sighatil madhkurah, maka engkau sebutkan bismillah itu mencukupkan dengan sighah yang disebutkan. Li'annaha imtithalul amri nabawi, karena hal tersebut adalah
mengikuti ataupun merealisasikan daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu, dalam hadis Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mukharraj fi sahih, yang disebutkan dalam kitab as-sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, dalam sahih Muslim, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai bocah ataupun wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang ada di sekitarmu. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam samillah ay qul bismillah, maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan samillah, ucapkanlah tasmiyah, adalah maksudnya ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Wa waqa'a at-tasrihu bihadza fi riwayat at-Tabrani fi al-Mu'jam al-Kabir fi al-hadits al-madhkur, dan terjadi tasrih ataupun pengucapan secara langsung dengan lafaz tersebut dalam riwayat at-Tabrani di al-Mu'jam al-Kabir, buku beliau, fil hadits al-madhkur, dalam hadis yang tersebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya gulam qul bismillah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar ibn Abi Salamah, ya gulam, wahai anak ataupun wahai bocah, qul, katakanlah bismillah. Wa ziyadatu 'alaiha bi dzikrir rahman, dan penambahan setelah kalimat bismillah dengan ar-Rahman yang Maha Pengasih, atau bi dzikrir rahmanir rahim, atau penambahan penyebutan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang, atau bi idhafati ghairihima, atau menambahkan keduanya, minal asma'il husna, daripada nama-nama Allah yang baik, asmaul husna, atau ja'lihi mawdi'ahuma, atau menjadikannya di dua tempat tersebut, atau mawdi'a ahadihima, atau dalam salah satu di antara kedua tempat tersebut, ka'an yaqul bismillahirrahmanirrazzaq, seperti mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah ar-Rahman yang Maha Pengasih, ar-Razzaq yang Maha Pemberi rizki, atau bismillahirrazzaq al-Karim, atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemberi rizki dan juga yang mulia. Kullu dzalika yatahaqqaqu bihil amru wa ziyadah, itu semua mencakup dan termasuk ataupun terrealisasikan dengan perintah dan juga penambahan tersebut. Fal ati biha hasalat minhu tasmiyah, maka seseorang yang mengucapkan bismillah ataupun menambahkannya dengan bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahirrahmanirrazzaq, atau bismillahirrazzaqil karim, maka dia tetap mendapatkan penyebutan yang dilakukan, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala bismillah thumma zada 'alaiha ma zada, maka dia mengatakan bismillah kemudian dia tambahkan dengan hal-hal tersebut ataupun dengan salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ataupun al-asma al-husna. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fil akmali minhuma, dan para ahli ilmu berbeda pendapat terkait apa yang paling sempurna dari antara ataupun di antara keduanya. Ahwal iqtisaru ala qawli bismillah, apakah cukup dengan mengucapkan bismillah saja, am takmiliha birrahmanir rahim, atau menyempurnakannya dengan tambahan ar-Rahmanir Rahim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma jara majraha, ataupun yang lainnya yang sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara Abu Zakaria An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah Al-Hafid, maka dipilihlah oleh Abu Zakaria An-Nawawi yaitu Imam An-Nawawi, wa Ibnu Taimiyah Al-Hafid yaitu Imam Ibnu Taimiyah Al-Hafid, dan ini merupakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ahli bait Ibnu Taimiyah itu begitu banyak. Ada Ibnu Taimiyah al-Jadd, ada Ibnu Taimiyah al-Ab, juga ada paman dan juga keluarga beliau dari keluarga ahli Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah al-Hafid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. An-ziyadatu akmalu afdal, maka mereka berdua mengatakan, Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya penambahan setelah bismillah itu lebih sempurna dan lebih afdal.
wa naza'ahuma Abul Fadl Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Namun berbeda pendapat dengan Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari muta'aqiban kalam An-Nawawi lamma dzakara, yaitu beliau ucapkan setelah perkataan Imam Nawawi, minhu annahu lam yaqif ala dalilin khas yufidu anna ziyadat akmal. Bahwasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya beliau belum mendapati dalil yang khusus yang menunjukkan bahwasanya penambahan setelah bismillah itu lebih sempurna. Wa ma dhahaba ilaihi Ibnu Hajar aqwa, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau pendapatnya lebih condong kepada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwasanya fal akmal al-iqtisaru 'ala al-waridi fi sunnati nabawiyah, yaitu yang sempurna adalah cukup dengan mencukupkan perkataan bismillah saja sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli bismillah, dari perkataan bismillah saja. Fa in zada 'alaiha syai'an faqad 'adala ila al-mafdhuli 'anil fadil. Maka jika seseorang menambahkan setelah bismillah, yaitu menambahkan sesuatu, faqad 'adala ila al-mafdhuli 'anil fadil, maka dia telah mengambil yang baik daripada yang terbaik. Wa kana fi'luhu jaizan, dan hal itu juga dibolehkan. Wa taqaddama anna tasmiyata takunu fi ibtida'it ta'am, dan telah disebutkan di atas bahwasanya mengucapkan at-tasmiyah ataupun bismillah itu terjadi ketika dimulainya seseorang makan dan juga minum, ataupun sebelum dia makan maka dia ucapkan bismillah. Yang dimaksud adalah hal tersebut. Wa man lam yusammi fi ibtida'it ta'am falahu halan. Adapun seseorang yang belum mengucapkan basmalah ketika memulai makan dan juga minum, maka ada dua keadaan. Ihdahuma an yadhkura tasmiyata fi athna'ih. Yang pertama, dia baru ingat mengucapkan basmalah ataupun baru ingat basmalah ketika dia sedang makan ataupun minum. Fayati biha qailan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Maka dia harus mendatangkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya yang barang siapa yang lupa ketika mengucapkan bismillah di awal makan dan juga minum, maka hendaknya dia ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mengucapkan bismillah di awalnya dan juga di akhirnya. Kemudian yang kedua, wal ukhra alla yadhkurahuma illa ba'da faraghihi min ta'amih. Seseorang yang makan ataupun minum namun dia lupa tidak mengucapkan bismillah dan dia baru ingat ketika dia selesai daripada makan dan juga minumnya, fala yushra'u lahul ityanu biha, maka dia tidak disyariatkan, sekali lagi, maka dia tidak disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Wal mas'alatu tsalitsah fi qawlihi wa kul biyaminik, dan perkara yang ketiga adalah perkataan al-musannif wa kul biyaminik, ataupun perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh al-musannif, wa kul biyaminik, dan makanlah dari menggunakan tangan kananmu. Wa fihi bayanu alatul akli minal insan, ini menunjukkan tentang alat untuk makan dari seseorang ataupun dari diri seseorang. Wa hiyal yadul yumna, yaitu menggunakan tangan kanan. Wa turika tasrih bikauni hal yad, dan ditinggalkan tasrih ataupun ditinggalkan pengucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tasrih, secara langsung, bikauni hal yad. Maksudnya adalah dalam hadis ini wa qul biyaminik, yaitu makanlah dengan kananmu, tidak disebutkan wa qul biyadikal yumna. Jadi ditinggalkan tasrihnya karena li'annaha alatul ma'lumah 'indan nasi kullihim. Kenapa tidak disebutkan tangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam namun disebutkan hanya menggunakan kananmu? Karena hal tersebut sudah dipahami oleh seluruh manusia semuanya bahwa alat untuk makan itu digunakan dengan tangan yang kanan, yaitu menggunakan tangan. Mu'minihim wa kafirihim, baik mereka beriman kepada Allah ataupun orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Barrihim wa fajirihim, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. Farrijlu laysat alatu aklin adatan, karena kaki bukanlah alat untuk makan biasanya. Walau akala biha, walaupun seseorang makan menggunakan
kaki tersebut. Fa'alatul akli adatan hiyal yadu fal ahkamu muta'alliqatun biha. Karena alat untuk makan biasanya adalah tangan, maka hukum-hukumnya berkaitan tentang hal tersebut. Wal yadul ma'mur bittikhadhiha alatu aklin hiyal yadul yumna. Dan tangan yang diperintahkan untuk dijadikan alat untuk makan adalah tangan yang kanan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddim, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan kananmu, ataupun maksudnya adalah tangan kananmu. Wa man lam takun lahu yadun wa sarat lahu qudratun an ya'kula biqadamaihi, maka barang siapa yang tidak memiliki tangan dan namun dia bisa memiliki kudrah untuk makan dengan kedua kakinya, fa innahu yuqaddimul akla bil yumna, maka hendaknya dia mengedepankan makan dengan kaki namun kaki kanannya, illa in ajiza fa innahu yakunu ma'dzuran, kecuali jika dia tidak bisa menggunakan kaki kanan maka dia menggunakan kaki kirinya untuk makan, dan itu adalah hal yang ma'dzur ataupun masuk ke dalam uzur. Fayakulu bima yastati'u li'ajzih, maka dia makan dengan apa yang dia bisa karena ketidaksanggupannya dengan yang pertama ataupun menggunakan tangan. Wal mas'alatur rabi'ah fi qawlihi wa kul mimma yalik. Masalah yang keempat adalah perkataan wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di sekitarmu, ay mimma yaqrubu minka, yaitu yang ada di sekitarmu ataupun yang dekat denganmu. Di hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim dzikruh, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim dzikruh, yang tersebut di atas. Wa mahalluhu idza kana at-ta'amu wahidan, tempatnya adalah ketika makanan tersebut adalah satu. Jadi yang dimaksud dengan hendaknya seseorang makan dari yang ada di sekitarnya kalau memang makanannya hanya satu jenis saja. Fa in ta'addadat anwa'uhu jaza an yatanawal minhu ma ba'uda anhu. Namun jika makanannya bermacam-macam atau minumannya bermacam-macam, maka dia dibolehkan untuk makan atau minum dari yang jauh ataupun dari yang berjauhan dengan dirinya. Fa idza kanatil ma'idatu dzata sinfin wahidin, maka jika hidangan itu hanya satu jenis saja, akala mimma yalih, maka hendaknya dia makan yang ada di sekitarnya saja, tidak perlu mengambil yang jauh karena tetap satu hidangan ataupun sama. Contohnya kalau dalam hidangan hanya ada ayam saja namun ada 10 piring, karena orangnya banyak maka dia ambil ayam yang ada di dekatnya saja, tidak boleh mengambil ayam yang bagian teman-temannya ataupun yang jauh darinya. Itu kalau satu jenis. Wa in ta'addadat anwa'uha fa qaruba syai'un wa ba'uda syai'un akala mimma yuhib. Adapun jika jenisnya bermacam-macam, contohnya ada daging kambing, ada daging unta, ada daging ayam, namun yang dekat dia hanya daging ayam, sementara dia ingin memakan daging unta, maka dia boleh mengambil yang jauh daripada dirinya. Jadi baik yang dekat ataupun jauh, maka dia boleh memakan makanan tersebut atau minuman tersebut jika berbeda jenisnya dan dia makan dari apa yang dia suka. Akala mimma yuhib. Falahu an ya'kula minal ba'idi anhu, maka dia dibolehkan makan daripada yang jauh darinya. Li'annahu laysa syai'un min jinsihi qariban minhu, karena yang dia inginkan jenisnya berbeda itu tidak dekat dengan dirinya. Wal mas'alatul khamisah fi qawlihi fa idza faraghta fal'aq asabi'aka. Masalah yang kelima adalah perkataan beliau, wa idza faraghta fal'aq asabi'ak, dan jika engkau telah selesai dari makan ataupun minum, fal'aq asabi'aka, maka jilatlah, bersihkanlah jari-jarimu. Wa hadhil mas'alah wa taliyatuha min adab at-ta'am al-murattabi ba'dah, dan ini merupakan masalah dan seterusnya ini merupakan adab dalam makan yang disebutkan setelahnya. Fa adabut ta'am thalathatu aqsam, adapun adab-adab makan ada 3 jenis, 3 macam. Ahaduhuma au ahaduha adabun qablah, adab sebelum makan. Wa thaniha adabun fi athna'i, adab ketika
sedang makan, wa thalithuha adabun ba'dah, adab setelah selesainya makan. Faminal adabi ba'dal faraghi minat ta'am wal infisali anhu la'qul asabi'. Adapun adab setelah selesai daripada makan dan selesai daripada minum ataupun menyelesaikan makanannya, la'qul asabi', yaitu menjilat daripada jari-jarinya. Wal la'qu huwa al-lahsu bil lisan, dan al-la'q adalah al-lahs. Keduanya adalah muradif, yaitu artinya menjilat bil lisan dengan lidahnya. Namun disebutkan dalam beberapa mu'jam ataupun beberapa ma'ajim, salah satunya dalam mu'jam al-wasit, al-mu'jamul wasit, bahwasanya al-lahsu lahisa yalhasu lahsan, ay bima'na la'iqa yal'aqu bi al-yad atau bil lisan. Maksudnya adalah menjilat. Al-lahsu disebutkan dalam mu'jam al-wasit, artinya adalah menjilat baik dengan jarinya ataupun dengan lisannya. Maksudnya adalah menjilat jarinya dengan lisannya. Wal adabu fihi an yakuna rafiqan duna sautin, dan adab yang terkandung di dalamnya adalah hendaknya dia menjilat jarinya tentu dengan lemah lembut, dengan baik, tanpa ada suara. Faman yudkhilu asabi'ahu fi fihi ba'da at-ta'am thumma yajzibuha bi sautin syadidin mufariqun al-adab. Maka barang siapa yang memasukkan jarinya ke dalam mulutnya setelah dia selesai makan, thumma yajzibuha bi sautin, kemudian dia lakukan hal tersebut dengan suara yang keras, suara yang tinggi, terdengar sampai kepada orang lain, fa innahu mufariqunil adab, maka dia telah berjauhan dengan adab-adab yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia tidak sesuai yang dia lakukan dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna haqiqatal lahsi al-mahmud, karena sungguhnya hakikat daripada menjilat yang baik, an yal'aqaha la'qan khafifan, yaitu menjilat jari tangannya dengan lemah lembut, lil ahaditsil waridah fil amri bidzalika raja'a barakatiha, sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal tersebut karena berharap untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajri majra lahsil asabi' lahsul alatil akal, dan juga termasuk ke dalam menjilat daripada jari jemarinya setelah makan adalah juga menjilat daripada alat-alat makanan tersebut, kamil aqatin aw syaukatin aw sikin, seperti contohnya adalah sendok, mil'aqah, syaukah, garfu, aw sikin, ataupun pisau. Namun pisau ini agak mengerikan. Fa inna ma yurja minal barakati fi at-ta'ami yabqa fi hadha kama yujadu fi asabi'il mutanawil ta'amahu biyadihi mubasharatan. Maka sesungguhnya yang diharapkan dari keberkahan dalam makanan adalah yang tersisa ataupun yang terakhirnya, seperti yang terdapat di beberapa jari setelah kita makan, ataupun yang terdapat dalam piring dan sebagainya. Karena kita menggunakan tangan, maka bisa diambil daripada tangan ataupun jari kita dengan menjilatnya secara langsung. Wal mar'u mukhayyarun fi tahsili hadhihi al-fadilati al-waridah fil ahadits an-nabawiyyah, dan seseorang itu diberikan pilihan apakah dia ingin mengambil daripada keagungan ataupun keutamaan yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baina kauniha yal'aqaha bi nafsihi aw yal'iquha ghayrahu, baik dia ingin mengambil keutamaan ini dengan dirinya sendiri, yaitu dia makan dengan sendiri kemudian dia bersihkan jari jemarinya sendiri ataupun menjilat jari jemarinya sendiri, aw yul'iquha ghayrahu, atau dijilatkan oleh orang lain, kama sahha bidzalikal hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal makhsus bil'aqi ghairi, dan yang dikhususkan dimaksud daripada jilatan orang lain, man bainahu wa baina asabi'il mal'uqi mu'anasatun wa mulatafatun, maksudnya adalah orang yang makan kemudian orang yang ada di sampingnya, ataupun man bainahu wa baina asabi'il mal'uqi
mu'anasatun wa mulatafatun. Jadi seseorang yang dengan orang lain itu bisa memberikan kebaikan ataupun rasa kasih sayang dan sebagainya, kazaujin awaladin saghir, seperti seorang suami istri ataupun anak kecil, duna man yataqazzazu adatan min dhalik, bukan orang yang tidak dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada suami istri ataupun orang tua terhadap anaknya. Fa inal hadits al-warid fi dhalika fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam falyal'aqha, karena hal tersebut terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyal'aqha, hendaknya dia menjilati daripada jari jemari orang lain, ataupun hendaknya dia menjilat, falyal'aqha ay binafsihi, hendaknya dia menjilat daripada jari jemarinya sendiri, au yul'iqha, atau dijilatkan oleh orang lain. Wa mahalluhu ma jarat bihi nufusul arab at-tayyibah min al-mulatafati wal mula'abah bidzalika baina zawjin wa zawjah atau baina zawjin wa zawjihi. Dan yang dimaksud dengan menjilatkan jari jemari orang lain itu terjadi tentu dengan apa yang terjadi kebiasaan orang-orang Arab yang baik dari menunjukkan tentang kasih sayang dan juga bercandaan antara suami dan juga istri, au baina abin au ummin, ataupun antara orang tua, ayah dan ibu, wa banihima, dengan anaknya ataupun anak kecilnya. Famithlu dzalika tahqiqun li sunnah, karena hal tersebut merupakan perealisasian dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma baina man lam yanaqid bainahuma asiratun zawjiyatun, adapun yang belum termasuk dari kedua hal tersebut, yang tidak berhubungan dengan kekeluargaan ataupun suami istri, au ubuwatin, ataupun kekeluargaan, fa inna hadza mimma tataqaddaru minhu al-arab, karena ini tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW dan juga tidak sesuai dengan orang-orang Arab. Wa tataqazzazu minhu an-nufus adatan, dan ini merupakan hal buruk yang diri ataupun jiwa ini menjauhi hal tersebut biasanya. Wa min ma'ayiri abwabin min al-ahkam inda Ahmad wa ghairihi, adapun penilaian dalam bab-bab tentang hukum-hukum tersebut dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, mautubi'at alaihi al-arabu min al-'adatil mustaqimah, yaitu apa yang menjadi tabiat orang-orang Arab dari adat ataupun kebiasaan mereka yang baik ataupun yang lurus. Wa mithlu hadza innama ya'lufuhu al-'arabiyyu at-tayyib 'inda wuqu'ihi 'ala an-na'til madhkuri duna ghairihi, dan ini merupakan hal yang baik, terdapat kasih sayang yang tentu merupakan indikatornya adalah orang Arab yang baik ketika hal tersebut terjadi. Wal mas'alatu sadisah, dan masalah yang keenam, fi qawlihi wa qul alhamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah, wa huwa fi muqabili tasmiyati bad'an fa yaqulu ba'da faraghihi alhamdulillah, dan ini adalah lawan daripada mulai makan, maka adalah selesai daripada makan dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa mahalluhu al-faraghu min at-ta'am wal infisalu anhu, dan tempatnya adalah ketika selesai daripada makan. Fa idza faragha min at-ta'ami kulli aklan aw shurban naw'an aw anwa'an hamidallah azza wa jalla, jika seseorang telah selesai daripada makannya semuanya, baik makanan ataupun minuman, baik satu macam ataupun bermacam-macam, maka telah selesai dia ucapkan alhamdulillah. Wal ahadithul warida fi siyagil hamdi ba'da at-ta'ami mukhtalifah, dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali sighahnya yang berbeda setelah makan, yang menunjukkan ini adalah dari Nabi SAW. Yajma'uha husulul hamdi, namun disebutkan ataupun tergabung yang bermakna adalah terhasilnya ataupun tersampaikannya, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal ma'muru bihi, karena itu adalah yang diperintahkan. Wal
tahqiqu tilkal fadilah, dan dapat terrealisasikan daripada keagungan hal tersebut. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillah kafah, jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka itu cukup baginya. Fa idza zada ma jaa fil waridi ka qawlihi, adapun jika dia menambahkan setelah alhamdulillah dengan contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi thayyiban katsiran mubarakan fihi ghairu makfiyin wala makfurin wala mustawda'in rabbana. Ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dalam sighah yang lain, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dan seterusnya. Ini menunjukkan tentang keluasan daripada mengucapkan alhamdulillah, karena begitu banyak sighah ataupun redaksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.